Assalamualaikum. Baiklah, nah Ibu, hari ini kita belajar tentang coding. Ada yang sudah tahu apa itu coding? Ada angka, huruf, apa lagi? Baris, apa lagi? Kolom, terus apa lagi? Nah, kecerdasan artifisial, apa itu ya? AI, bahasa kerennya tuh AI. Kira-kira ini, tebak pola berikutnya. Merah, pola selanjutnya satu, warna merah lah, perempuan. Oke, kita coba. Benar. Oke, kita masuk pada berpikir komputasional. Materi kita hari ini. Ini untuk mengelem ya. Gambarnya ini yang jadwal harian, yang ini yang makanan sehat. Nah, ini yang makan sehat. Makan sehatnya nih ya, gunting tempel di sini gambarnya nih. Ayo, ini sholat ngaji ya. Ayo gunting. Assalamualaikum. Apa kabarnya pagi ini? Ayo Cinta, siapkan dulu. Ya, salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah Ibu, hari ini kita belajar tentang coding, KA, coding dan kecerdasan artifisial. Ibu bertanya dulu, coding, ada yang sudah tahu apa itu coding? Apa itu coding? Angkat tangan, apa? Ada angka, huruf, apa lagi? Baris, apa lagi? Kolom, terus apa lagi? Apa lagi? Ini barisan anak perempuan, anak laki-laki. Apa itu coding? Apa? Ada kolom. Apa lagi? Gambar. Apa lagi? Ada huruf. Berarti seperti angka. Berarti ada kode-kode ya? Seperti kode. Ya, itu coding. Nah, kecerdasan artifisial. Apa itu ya? AI. Bahasa kerennya tuh AI. Ada yang tahu? AI itu apa? Apa? Perbuatan dari robot. Apalagi? Sahir. Apalagi yang kamu tahu tentang AI? Nah, biasanya ketahuinya AI. AI itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Apalagi? Ayo. Apa contohnya lagi? Apa ya contohnya lagi? Oke, dah sekarang nih dia. Tadi yang bilang seperti robot. Sekarang Ibu minta ceritakan kegiatan pagi ini sebelum kamu ke sekolah. Siapa yang mau ceritakan? Ayo, Mumut. Apa Mumut? Ceritakan. Saya bangun pagi lalu beribadah. Siap-siap memakai baju seragam. Terus? Saya sarapan, lalu memakai kaos kaki, hijab, dan saya Oke, ada lagi? Siapa lagi mau bercerita tentang kegiatan pagi ini? Ayo, Cinta. Ya, boleh. Ayo. Ya. Mandi. saya mengenakan baju. Lalu saya beribadah. Sholat ya. Lalu saya sarapan, lalu mengenakan baju seragam sekolah. Lalu saya memakai hijab dan saya memakai kaos kaki. Setelah itu saya memakai sepatu dan bersiap-siap berangkat ke sekolah. Iya. Silakan duduk. Ada lagi? Ayo, anak laki-laki. Apa kegiatan pagi tadi? Siapa mau bercerita? Ayo.
Ayo, Zaid. Waktu bangun, Bangun, sholat, mandi, pakai kaos kaki, pakai baju, makan, baru pergi ke sekolah. Ada lagi? Ayo. Dawi, kegiatannya pagi tadi? Iya, dah. Itu adalah tepuk tangan dulu yang sudah mau bercerita. Untuk kegiatannya pagi ini, cerita kamu tentang kegiatan pagi ini. Tadi ada bangun tidur, mandi, sholat. Nah, itu adalah sudah termasuk pada kegiatan kamu yang ada berurutan. Sudah berurutan dari bangun, kemudian ada yang langsung mandi, baru sholat. Itu sudah berurutan. Nah, selanjutnya kegiatan kita itu yang tadi kamu ceritakan itu sudah termasuk pada persepsi kita. Nah, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu memahami prinsip berpikir komputasional, pola, kemudian menyelesaikan masalah keseharian secara, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, tujuan pembelajaran ini nantinya yang akan kamu capai selama kamu belajar di pagi hari ini. Nanti kamu akan bekerja bersama kelompok, kemudian mempresentasikan. Yang kamu sebutkan tadi, dari bangun tidur sampai kamu berangkat ke sekolah, itu sudah termasuk pada berpikir komputasional. Itu sudah termasuk pada berpikir secara komputasional. Sekarang kita main game dulu. Nah, kita main game dulu. Kira-kira ini, tebak pola berikutnya. Ayo, apa pola selanjutnya setelah dilihat? Ada bola merah, warna apa lagi? Biru. Selanjutnya polanya apa? merah, hijau, merah. Laki-laki? Merah. Pola selanjutnya satu, warna merah. Perempuan? Oke, kita coba. Benar. Oke. Selanjutnya, warna apa anak perempuan tuh? Ungu atau abu-abu tuh? Iya, seperti itulah ya. Ayo, anak laki-laki, warna apa lagi selanjutnya? Ungu, ini? Oke, lanjut. Nah, kalau ini, warna apa selanjutnya? Warna kuning. Oke. Kalau ini? Segitiganya kemana? Ke bawah. Yang ini apa ini? Yang mana? Yang 1, 2, 3. Yang mana? 2. Oke. Oke, itu permainan. Salah satunya sudah kita menggunakan AI. Oke, kita masuk pada berpikir komputasional. Materi kita hari ini. Apa itu berpikir komputasional? Menurut kamu setelah kamu tadi menceritakan dari bangun sampai kamu berangkat ke sekolah. Apa ya berpikir secara komputasional? Menurut kamu? Ayo. Ada yang mau menyampaikan? Apa itu berpikir komputasional? Dari kita bangun sampai kita berangkat ke sekolah. Ada kegiatan apa saja di situ? Apa, Dea? Bangun, sholat, sarapan, mandi. Teratur nggak? Tidak. Teratur nggak? Rata-rata bangun, semua bangun, mandi, sholat. Hampir sama ya? Teratur nggak? Iya. Dia itu secara teratur, berarti logis. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Ini dia. Berpikir komputasional. Siapa mau baca? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, logis, dan terstruktur. Seperti cara kerja komputer. Kita belajar menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Nah, yang kamu sebut tadi itu udah termasuk langkah-langkahnya. Dari kamu bangun, mandi, sholat, kemudian pakai baju, hampir sama tadi. Mana yang terlambat bangun, dia tidak sholat.
Ya kan, Bibi? Tidak salah dia. Lanjut. Nah, dari berpikir komputasional ada prinsipnya. Yang pertama, tadi seperti tujuan tadi sudah membilangkan dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah. Artinya, memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Contohnya tuh, mencuci tangan. Ayo baca, Khaira. Mencuci tangan dibagi menjadi menyiapkan alat dan bahan, menggunakan sabun, menggosokkan tangan secara menyeluruh, membilas tangan, mengeringkan tangan, dan mematikan serat. Ya, itu yang mencuci tangan. Kira-kira ada masalah lain enggak? Apalagi selain yang mencuci tangan, yang ada urutan-urutan kerjanya? Mencuci muka. Selain mencuci? Bangun tidur. Bangun tidur. Apalagi? Sholat. Kalau sholat apa dulu urutannya? Berwuduk. Nia dulu, baru berwuduk. Berwuduknya sesuai teratur. Apalagi setelah itu? Baca doa lagi. Baca doa setelah berwuduk, baru Nah, sebelum sholat itu apa yang kita siapkan? Kelekong bagi perempuan, laki-laki? Sajadah, pecinya, semua kita siapkan. Nah, ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapan. Selain sholat, apa lagi tadi? Apa lagi kira-kira? Hah? Ya bangun tidur, apa lagi? Mengaji, apa lagi? Sarapan kan ada tahapan-tahapannya, ya kan? Oke, lanjut. Nah, yang kedua prinsipnya itu adalah pengenalan pola. Siapa mau baca? Ayo, Mumut. Iya, itu pola. Kalau hari ini kira-kira apa polanya ya? Ya, apa? Kesamaannya? Polanya? Panas berarti? Oh, terik matahari. Apa lagi yang lain? Cerah, apa lagi? Oh, panas. Gerah, oke, itu pola. Lanjut, abstraksi, menyaring informasi penting. Siapa mau baca? Anak laki-laki lagi. Ayo Zaid, baca. Mengabaikan? Apa contoh sehari-harinya? Nah, itu menyaring informasi penting. Apa lagi kira-kira yang lain? Abstraksi ini contohnya. Contohnya. Oke, nanti kita cari lagi algoritma. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Siapa membaca? Ayo, Niko. Contoh sehari-hari algoritma. Pasta. Oleskan pasta. Sikat gigi depan. Oke, itu algoritma dari kalau kita menyikat gigi, langkah-langkahnya. Kalau yang lain apa? Kira-kira yang ada langkah-langkahnya, kegiatannya? Membersihkan lidah. Selain ini yang lidah, membersihkan telinga. Ada lagi yang lain? Hah? Membersihkan mata. Apa lagi? Apa lagi selain membersihkan itu? Mencuci muka. Buat teh pakai langkah-langkah enggak? Pernah minum teh? Pandai? Pandai buatnya? Nah, langkah-langkah itu termasuk pada algoritma. Oke, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah menyusun jadwal pelajaran. Prinsip yang digunakan dekomposisi. Itu penjelasannya. Membagi tugas belajar setiap hari. Mengerjakan soal matematika itu termasuk pada prinsip algoritma. Penjelasan? Mempersiapkan bekal sekolah. Pola. Penjelasan? Lanjut, apa lagi? Menggambar peta lingkungan rumah utama. Abstraksi dia. Menyederhanakan.
Oke, itu penjelasan tentang berpikir secara komputasional. Sekarang Ibu mau kamu kerja kelompok. Ibu bagi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ayo duduk di kelompoknya. Nanti kamu akan mengerjakan, lihat dulu ke depan. Itu ada jadwal menu makanan sehat. Ada lagi jadwal harian. Jadwal harian. Nanti kamu gunting di sini, ya. Perhatikan, ini digunting, dilem di sini. Baru ada 3 benda dari nanti makan apa kira-kira bendanya. Belajar, mengaji, sama membersihkan kelas dan memasak. Ini gambarnya. Oke? Selanjutnya itu nanti kamu membuat langkah-langkah membuat nasi goreng. Oke. Bu kasih dulu. Ini untuk mengelem ya. Gambarnya ini. Ini yang jadwal harian yang ini yang makanan sehat. Ibu kasih 2 tuh. Ya, ini. Iya, dilem, ditempel situ. Ini benda-bendanya. Ini langkah membuat nasi goreng. Oke. Ini tulis langkah-langkahnya. Yang ini gunting. Ini Bu kasih 2. Kamu nempelnya di sini jadwal harian, lihat gambar yang di atas. Nah, ini yang makan sehat. Makan sehatnya nih. Ya, gunting tempel di sini gambarnya. Nih. Nah, sudah jadwal harian tadi kan? Nah, berbagi tugas. Nah, siapa yang menempelkan? Gunting dulu. Iya, satu kelompok. Ini satu kelompok, ini kelompok 4 tadi. Kecil, bisa lah tempel mau belajar, apalagi lihat apa enak. Iya, tempel di mana makan sehat, ada buahnya, taruh sini, pisang sini. Iya, gitu aja, taruh aja dulu. Satu ngelem, tak usah banyak-banyak lemnya. Kecil-kecil aja. Hah? Ini tulis apa? Langkah pertama dalam membuat nasi goreng. Nah, nih sini kan nih, ha. Yang lain lagi nasinya. Nah, apalagi belajar, ini makan apalagi? Kamu gunting apa berarti nih? Yang belajar. Nah, berarti Abi makan. Apa persiapannya? Benda, 3 benda untuk makan. Ayo, ini saya nulis ini. Tulis. Iya, nomornya boleh. Nomor 1, apa? Ayo tulis apa langkah-langkahnya. Ayo gunting. Iya, sayur, makanan sehat. Ayo, ini sholat, ngaji ya. Ayo gunting. Apa? Bukan, ini untuk yang menulis pakai tangan langkah-langkah membuat nasi goreng. Yang itu digambar yang di sini. Itu makan sehat. Iya nulis. Siapa yang nulis? Siapa yang bisa masak nasi goreng? Ini jadwal harian yang ini. Alisa yang ini lagi nempel. Ya, berbagi tugas, saling berbagi tugas. Apa? Kalau dia masaknya bagus? Bisa. Ayo duduk, Ini apa? Boleh di dalam satu bersih-bersih. Boleh. Jangan banyak betul. Kebersihan kelas ini lagi kan? 1, 2 katanya. Menaruh nasi di panci, meletakkan. Bahasa Indonesianya. Hah? Tak ada kan, ini cuma gambar aja, nggak apa-apa. Apa bawang perai? Dan bawang. Iya, betul lagi. Ini di mana kira-kira? Di sini bisa. Kan ada makan, ada sayur, ada buah. Boleh 2, boleh 3. Pokoknya kegiatan kita. Kegiatan kamu kira-kira nih. Dah, yuk lem. Ayo, hampir selesai. Oke, udah selesai ya, Abizar udah selesai ya. Iya. Ayo.
Kembali. Jangan nanti sepatunya Ayo. Yang 3 benda belum lagi tuh. Masak. Makan tuh makan. Nah. Apa? Anggur sayur. Ini gunting ada loh sayur. Guntingkan tuh 3 benda. Ini kan ada nih 3 benda. Bantu kawannya. Ayo Dawi. Dawi bantu tuh. Yang mengaji. Mengaji lagi Dawi. Yang mengaji. Yang sayur gimana? Itu buah ya. Oke. Ayo 3 menit lagi. Ayo. Sudah? Oke. Nomor 3 ya. Sudah? Nah, nih. Kita hitung mundur. Sekarang sudah Ibu hitung 1 berhenti ya. 3, 2, 1. Oke, selesai? Selesai. Kelompok mana duluan selesai? Oke, kelompok 3. Yang nomor 2, kelompok 2. Kelompok 1. Terakhir, selesai? Tidak. Oke. Oke, lanjut. Apa lagi? Apa? 3 benda ya? Ayo maju, maju. Maju dikit. Jangan bersandar. 3 benda. Apa lagi? Yang belajar. Oke, 3 benda belajar. Pensil. Baju. Oke, bersih kelas. Perhatikan, perhatikan. Memasak lagi. Oke, lanjut. Apa lagi yang mau dibacakan? Bacakan. Jadwal menu atau jadwal harian? Ayo. Jadwal harian. Bangun tidur. Sholat. Oke, itu yang jadwal. Terus, lanjut. Suaranya kuatkan lah, nak. Itu udah selesai. Oke, lanjut. Jadwal menu, makanan sehat. Terus, hari Selasa. Oke, lanjut. Lanjut Kamis. Lanjut. Oke. Terus. Oke, tepuk tangannya. Berbaris. Langkah-langkah buat nasi goreng aja kita baca. Ya, dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan langkah-langkah membuat nasi goreng enak. Langkah pertama, ambil wajan satu, tuangkan minyak di atasnya. Ambil spatula, lalu aduk-aduk. Langkah kedua, ambil nasi secukupnya, lalu tumpahkan ke wajan. Biarkan sebentar, potong-potong bawang putih dan bawang merah. Potong-potong cabai, lalu hidupkan kompor. Masukkan bawang, cabai, dan aduk-aduk semuanya. Langkah ketiga, masukkan penyedap penyedap rasa, telur, lada sedikit, dan campur semuanya hingga menyatu. Tambahkan bakso dan sosis dan bawang merah.
aduk dan mampunya ada merasa. Ambil ini, lalu tuangkan nasi goreng yang sudah dimasak, tambahkan timun dan selada di pinggirnya. Langkah kelima, hidangkan nasi gorengnya dan beri sendok nasi goreng. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Semangat. Oke, terima kasih sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang Ibu tanya dulu. Halo. Tadi ada berbagai gambar. Ada kegiatan kamu menyusun makanan sehat. Apa lagi? Jadwal harian. Terus? 3 benda. Terus? Langkah-langkah membuat nasi goreng. Ayo, dengarkan Ibu. Bagaimana kamu bisa tahu makanan itu sehat dari gambar tersebut? Karena ada buah. Apa lagi? Karena ada sayuran. Apa lagi? Hah? Karena ada nasinya. Apa lagi? Halo? Baik. Terus apa lagi? Karena buahnya segar ya, merah, ada vitaminnya. Itu yang makanan sehat. Lanjut, yang jadwal harian. Jadwal harian. Jadwal harian. Bagaimana tadi kalian bisa menentukan jadwal harian? Ayo, Haira. Bangun tidur, masuk mandi, langsung bangun tidur, teman-teman tidurnya sudah mandi. Terus langsung mandi, sudah mandi, saya salat. Sudah salat, saya mengaji. Sudah mengaji, saya sarapan. Terus, sudah sarapan, saya sudah mengerjakan rumah. Terus, mengerjakan rumah, saya pergi ke sekolah. Sekolah saya Cinta duduk, cinta duduk. Terus? belajar. Saya dikerjakan oleh guru. Saya keluar main, saya beli makanan di kantin, ayam, telur, dan sayuran. Lalu saya pulang. Sudah pulang, saya mandi. Sudah mandi, waktunya sholat. Saya tadi sholat. Untuk sholat sudah sampai sudah sholat, saya pulang ke rumah. Sudah pulang ke rumah, saya belajar agar saya lebih cerdas. Sudah saya makan, saya bermain dengan teman-teman saya. Sudah, oke, tepuk tangan. Nah, tadi yang sudah disebutkan jadwal harian itu apakah dilakukan setiap hari? Apakah dilakukan setiap hari? Jadwal harian tadi? Iya, itu berarti dia pola. Ada polanya di situ? Ada langkah-langkahnya? Apa pertama sekali yang kamu lakukan di jadwal itu? Bangun tidur atau tidur? Tidur dulu. Tidur baru bangun. Apa lagi? Selanjutnya, sholat. Ada yang mandi, ada yang sholat. Apa lagi? Terus yang tadi, oke, siap-siap. Yang membuat langkah-langkah membuat nasi goreng. Sudah pernah dilakukan di rumah? Oh, belum. Bizar belum. Tapi bisa mengerjakan. Oh, lihat mama. Berarti dia langkah-langkahnya lihat mamanya dia. Kalau Bizar. Yang anak perempuan tadi yang nulis, sudah pernah memasak sendiri? Sudah. Siapa yang ngajarkan? Mamanya. Dah, ini yang belum tapi bisa membuat. Sahir. Tadi tahu langkah-langkahnya. Sudah pernah buat? Nasi gorengnya? Belum. Taunya dari mana? Oh, nengok siapa? Nengok bundanya masak. Oke, berarti semuanya. Kalau sudah tahu langkah-langkahnya, kita bisa melakukannya. Ya kan? Nah, yang kamu lakukan semua itu tadi, dari yang jadwal, mengerjakan jadwal menu, terus ada 3 benda, kemudian jadwal harian, dan langkah-langkah di situ semuanya ada dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Algoritmanya itu yang langkah-langkah membuat nasi goreng. Langkah-langkah membuat nasi goreng. Pertanyaan Ibu, kelompok 2, sudah tahu cara membuat nasi goreng tadi? Coba, ada yang bisa ngulangkan? Ayo, apa? Bawang gorengnya diapakan? Ayo, terus? Terserah kamu. Ayo.
yang penuh mereka inovasi inovasi masukkan musik dan masukkan aplikasi dan melakukan semua data tahu diri dan masuk ucap dan masuk keluarkan dua kalau sudah yang berat digoreng selesai tinggal makan deh. Oke, itu dia langkah-langkah dalam membuat nasi goreng. Oke, Ibu mau kasih tadi kelompok yang sudah selesai. Yang pertama itu ini. Yang kedua. Dan yang ketiga. Lihatkan penanya ke Ibu Emma. Ayo lihatkan. Dah, pertanyaan Ibu. Pertanyaan Ibu. Halo. Halo. Pertanyaan Ibu, siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir untuk memecahkan masalah menjadi masalah besar menjadi masalah kecil. Oke. Prinsip dari berpikir komputasional. Ada berapa prinsipnya tadi? Ada berapa? Terus ada sama Abstraksi. sama Apa ya? Prinsip. Ayo, yang lain. Prinsip dari berpikir komputasional. Tadi sudah. Yang sudah kamu lakukan. Itu kegiatannya. Apa prinsipnya? Ayo, ada berapa tadi? Ada berapa tadi? 4. 1. Ayo. Algoritma. Terus? Hah? Apa? Pola. Ya, apa lagi? pola abstraksi sistematis. Sistematisnya ganti. Ayo, yang lain. Siapa yang ingat? Apa Bu? Prinsip dari berpikir komputasional. Ayo. Yang sudah kamu lakukan. Sholat itu kegiatannya. Prinsipnya. Menulis itu kegiatan. Ayo. Itu kegiatannya. Ayo, apa prinsipnya tadi? Algoritma. Ayo. Pola, ya, betul. Ngaji itu kegiatannya. Ayo. Ayo. Tak jadi nih dapat nih. Ayo. Ayo, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Piket itu kegiatannya. Apa? 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 Apa ya? Tujuan pembelajaran tadi apa? Masih ingat gak? Lupa, tak jadi nih dapat pena. Tuh. Dekomposisi. Pengenalan pola. Abstraksi. Algoritma. Bagaimana kita cara tahu menentukan algoritma tersebut? Bagaimana kita memecahkan, menyelesaikan masalahnya? Menjadi bagian-bagian terkecil. Oke, ini dia. Tepuk tangan. Jadi apa tujuan, apa kegiatan kita hari ini? Kesimpulannya apa ya? Apa? Kita sudah menyelesaikan jadwal harian. Apa lagi? Hah? Langkah-langkah buat nasi goreng. Apa lagi? Menu makanan sehat. 3 benda yang harus kamu tahu. Apa lagi? Jadi kesimpulan kita hari ini, berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang cerdas dan terstruktur. Kita jadi lebih bermain dan beraktivitas karena bisa seperti yang sudah kita lakukan tadi. Iya kan? Iya, lebih mudah gak? Lebih mudah? Oke, itu adalah kegiatan kita hari ini. Oke, kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya. Sudah selesai kita pembelajaran hari ini. Ayo, siapkan cinta. Ya, kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal.
Ya, silakan keluar dulu. Boleh keluar. Tidak jajan. Iya.